Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk didampingi Camat Prambon juga menyerahkan secara simbolis hasil layanan admin Duk Data Kependudukan warga Kecamatan Prambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toho TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini kami dari Dinas Dukcapil melakukan sosialisasi admin Duk, diantaranya termasuk adalah bidang pencatatan sipil. Ini kita sampaikan kepada warga Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Prambon, dan alhamdulillah hadir cukup banyak. Di sini ada dari pihak desa, ada dari bidan, ada dari KUA, juga termasuk dari kecamatan, yang intinya adalah bahwa pelayanan admin Duk yang kita lakukan ini benar-benar ingin mewujudkan masyarakat menjadi lebih bahagia, yaitu secara cepat, tepat, dan gratis, dan semuanya kita lakukan dengan berbagai inovasi. Di antaranya ada pelayanan online, seduduk, pelayanan melalui IKD, pelayanan juga melalui langsung ke MPP, termasuk juga melalui operator desa kecamatan, dan semuanya ini kita lakukan dalam rangka kita agar masyarakat bisa semakin senang dalam menerima pelayanan itu. Di sisi lain, kita juga terus berupaya agar masyarakat yang tidak bisa masuk ataupun melakukan pelayanan di hari kerja itu bisa melakukan di hari Sabtu, yaitu pelayanan Pak Setu, pelayanan administrasi kependudukan Senin sampai dengan hari Sabtu. Di sisi lain kita juga lakukan jebol gawang kepada ODGJ, kepada mereka berkebutuhan khusus, pondok pesantren, sekolah, yang tujuannya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat begitu. Jadi kami berharap warga Nganjuk jangan sampai tidak ada data kependudukan. Kalau ada kesulitan bisa dikoordinasikan kami siap membantu dan mencarikan solusi. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti data kependudukan ini dianggap sepele, karena ini merupakan satu yang sangat penting dalam rangka sebagai bukti sah sebagai warga negara Indonesia. Demikian dari kami. Terima kasih. Sebagai informasi, hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Catatan Sipil Dukcapil Nganjuk Wiyoto yang menjelaskan informasi pembuatan akta kelahiran, akta kematian, update data kependudukan KK, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dari Dukcapil bahwa pada siang hari ini dilaksanakan sosialisasi terkait dengan administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan ini memang sangat perlu bagi warga masyarakat, seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk, yang mana tadi sudah disampaikan terkait dengan administrasi, jadi KTP atau mungkin pindah atau mungkin yang lain, ini sampai dari IDGC itu sudah punya identitas, itu mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Misalnya tadi ada kecelakaan atau apa, sudah punya identitas, dan di sidik jari sudah tahu alamat yang dimiliki. Tentunya ini sangat membantu, dan juga tadi disampaikan dihadiri oleh bidan dari Pak Perangkat, ini memang yang bertatapan langsung dengan masyarakat, sehingga apa yang diharapkan sosialisasi pada siang hari ini memang benar langsung dikomunikasikan kepada masyarakat yang sudah membutuhkan. Apalagi ini menjelang pilkada, tentunya usia 17 tahun ke atas harus punya KTP, harus punya identitas untuk mengetahui data jumlah penduduk yang sudah ber-KTP. Dan tentunya akan diadakan billing, itu juga sangat membantu pada kebutuhan masyarakat. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Gadot selaku Kepala Dukcapil Kabupaten Nganjuk yang sudah memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat di Kecamatan Prambon.
sedikit tiba jangan nenek orang. Nah itu terjawab yang tidak ada. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah itu, setelah mendapatkan pengesahan dari keputusan pengadilan dari mengenai pengesahan itu, orangnya bisa datang ke saya. Maksudnya untuk menyematkan atau mencantumkan nama bapaknya di dalam akte kelahiran itu. Antara akte yang murni tadi dengan akte pengesahan sama saja. Sama-sama sahnya menurut hukum. Jadi bapaknya itu ya itu tadi. Yang dulunya nggak punya bapak, sekarang menjadi punya bapak. Karena bapak ibu sekalian, seandainya anak itu tadi kalau dibiarkan tidak punya bapak, nantinya pada saat ditinggal oleh ayahnya, mereka tidak punya kekuatan hukum berada untuk mendapatkan warisan dari bapaknya. Itu dihitung ya seperti itu. Jadi memang akte kelahiran itu sangat penting, sangat fatal dan vital, Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan kepada panjenengan bahwa untuk menamakan anak ini panjenengan hati-hati, jangan sampai yang terjadi di Kecamatan Lebak itu terjadi. Anak itu dinamakan sangat panjang sekali. Kalau sepur tanpa itu. Nah, boso sekolah itu bu guru nih kangelan untuk menulis ijazah. Ibunya datang kepada saya, Pak Wiyoto, tolong namanya anak saya itu digedet Pak. Maksudnya dipotong, dibuang. Iya, digedet. Lah kenapa? Ini saya dikasih tahu ibu gurunya, ini sulit untuk ditulis di ijazah. Dan terus maunya sampai bagaimana? Ini begini aja, yang tengah digedet Pak, biar yang depan sama yang belakang. Wah iya Bu, ya koyok wong gondrong ya Bu, digedet. Nah, boleh Pak, boleh Bu, sampean getek boleh, karek lurung nggak apa-apa. Tetapi ini harus ada ritualnya. Loh, ritual Pak? Iya. Di mana? Ritualnya di pengadilan negeri. Nah, karena untuk merubah nama itu kita tidak bisa gegabah Bu. Karena nama itu sudah di pusat di Dawur, kalau ini tercatat seperti itu. Nek dirubah tanpa ada putusan pengadilan, mau sembarangan, jangan-jangan malah gak diakui negara, ya. Dan nanti untuk merubah nama itu nak gak nek dasar Bu. Aku di Purwosoro sampai hukum, gitu Pak. Gak enek dasarnya pemilihan Pak Wiyoto kok yang ngelih jenengin A menjadi B. Oh aku dikecek nanti. Perlu diingat bahwa untuk pemalsuan elemen data kependudukan itu ancamannya lama dan panjang sekali ya. Bagi panjenengan yang merubah itu hukumannya, tuntutan hukumannya 6 tahun penjara plus denda 75 juta rupiah. 60 karakter beserta dengan semasinya. Jadi 60 maksimal Bu. Ojo diklone tonggone jenenge apik diklumpukne, basa akeh digandeng kabeh entek 80. Otake mboten segede. Mungkin napa niku nulis teng ijazah tanggal itu. Tapi juga jangan terlalu pendek. Contohnya seperti saya, Wiyoto, Pak Camat, Pak Kuwadi, itu kan jeneng lama tuh Bu. Pokoknya jeneng wong sing wis pensiun iki mesti simpel-simpel. Ya. Ini generasi baru ini. Tiga kata. Karena begini apa? Kalau terlalu pendek Bapak sekalian,
panjenengan nanti anaknya itu akan mengalami kesulitan kalau mau naik gaji di Laudit. Seperti saya tuh Wiyototo. Pada saat saya mau naik gaji tahun 2012, aku senang apa itu. Saya ke imigrasi di Seluruhan, ditolak dulu. Pak Wiyoto, panjenengan itu namanya kurang panjang. Lagi nak ke bapak Wiyoto ya Pak. Itu bagaimana? Ambil nama bapaknya, kasih Bin. Jelaslah Pak Mudir, namanya bapak saya cuma Sitoto, Towo, Wiyoto bin Towo, lagi padahal minimal 3. Aku kon nyilih jenenge mbah saya Pak Bin lagi. Tapi bilang, Mas, aku tarik sok yen pensiun. Apa? 2025 bulan April. Muga-muga digandeng ibu secap. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini mengenai pilihan nama Muhammad. Hati-hati itu. Memang nama Nabi kita itu sangat luar biasa populernya, sehingga selalu aku beri Mbak Udin, saya sering menemukan kesalahan pada penulisan nama Muhammad. Pernah saya hitung kesalahan itu lebih dari 15 Pak untuk penulisan Muhammad yang dianggap Muhammad. Yang pertama, Muhammad yang normal, M-U-H-A, M-nya 2, Adi. Ada yang pakai Muhammad itu T, ada yang dari single M, ada yang pakai double M. Kemudian Muh di titik, Muh itu terdiri M-U-H, M-U-C-H, M-U-H. Muhammad, Muhammad, ada sampai 15 lebih saya kasih. Maka hati-hati. Apakah itu dianggap sepele? Tidak sepele. Itu nanti pada saat sekarang mungkin lolos. Nanti pada saat panjenengan putra putri panjenengan itu nanti mau mendaftarkan TNI, Polri, pegawai dan sebagainya, itu diteliti sedetail mungkin. Bahkan mau menikah itu masih dicocokkan. Apa bener ini anak isi, apa bener anak isi B. CH dengan C saja itu menjadi masalah. Ini barusan orang Tulungagung yang mau menikah di Semarang, dia konsultasi dengan saya. Nama bapaknya salah, pakai SD sama S saja, jadi masalah, tidak bisa dinikah. Jadi berarti begitu. Maka dari itu sampai di rumah nanti panjenengan ngecek aktenya putra putri panjenengan, apakah sudah sesuai dengan ijazah yang dia punya, apakah sudah sesuai dengan akte nikah yang panjenengan punya. Karena penerbitan akte kelahiran itu didasarkan pada akte nikah orang tua. Itu masalahnya. Jadi kurang lebih mumpung di waktu dan didandani. Terus kalau saya cerita begini, Pak Wiyoto ceritanya wakil ya. Gue duri-duri pada saat saya mengurus akte gue pembayar. Tidak sekali lagi saya tegaskan, tidak ada biaya dalam penerbitan akte apapun. Jaminannya saya. Kalau panjenengan siapa jaminannya Pak? Saya, jaminannya saya. Saya samina wa ta'am. Dari atas sampai bawah tak kondisikan. Ya, saya nggak pernah main Bu, nggak pernah main uang untuk penerbitan akte. Tidak pernah. Bahkan saya itu pernah Bu
mau dikasih uang banyak itu staf saya yang namanya Maharanto itu saksinya. Orang mau mengurus akte kematian sudah buntu, nggak bisa berkutik. Saya suruh mencari ini bisa dipenuhi. Saya mau dikasih uang di amplop coklat bagimu. Kalau 5 juta berapa? Keadaan itu puasa, kok tak tompok gak ada wong tanggung ngekei staf-staf dulu 500 seneng dulu. Tapi demi Allah saya mengerasa saya tolak. Dan itu beneran saya sumpah demi Allah saya tolak. Itu masa merantau itu saksinya. Tak panggil, toh kamu sini. Ini ada orang yang mau ngasih uang. Saya juga nggak mau untuk buka. Tolong amplop panjenengan dan sampan simpan. Kalau orang tahu dikira sampan main uang dengan saya, bisa panjenengan cross check namanya Pak Surya Surabaya. Betul. Kalau saya tidak, mungkin tidak berani sumpahnya betul. Di bawah ini. Itu. Kalau saya mau main untuk mengakali akte, ada pembebasan tanah yang ada di Nganjuk melibatkan masih 32 orang, yang 16 masih ada masalah, belum ada penerbitan akte kematiannya. Saya didatangi dari perusahaannya, saya didatangi oleh notarisnya, saya didatangi anak buah notarisnya, semua saya tolak. Nek pokok aku dulu Pak, dia pirang puluh juta Pak, tapi apa itu tidak. Aku memang mampu Pak, ya Pak. Dia oleh hidro, nek masalah dia aku terus minta hidro. Jika cerai lagi, Pak izin lalu. Bukannya saya munafik, bodoh. Bukan saya munafik, saya tidak doyan uang, tapi senang uang. Tapi saya perlu dengan cara yang betul, jangan seperti itu. Pak Udin, 16 akte itu, seumpama saya rika saya, tidak ada orang tahu. Saya ada. Tapi kalau enak siji kosong, itu sopo sinanu Pak Wiyoto kecrek, gitu, sitok Pak Bu. Oh, berarti dari akeh kebiasaan dikira aku ngono kabeh. Makanya saya jaga. Enggak, saya tidak main uang. Kalau panjenengan ada kesulitan, datang ke kantor saya, di ruangan saya gratis. Kalau saya punya uang, malah tak butuh uang, gitu Pak. Enggak apa-apa. Itu. Betul Pak, betul. Tanyakan staf saya. Tidak. Kalau ada tamu, mesti staf saya malah langsung masuk untuk mendampingi saya. Nek roti yang sepuh-sepuh ngoten tamunya betul. Kadang mau wayu itu. Wong ayu kadang terus nangis. Ganjen nek boten imane kuat ibu. Nah, ya. Imrone jadi bosek. Imrone ra kuat. Iman kuat, imron enggak kuat. Itu yang dari akte kelahiran Bapak. Sekarang menginjak ke akte kematian. Nah, akte kematian itu Bu ya, pada tahun 2017 saya itu seperti ini, sosialisasi di kecamatan muter. Setiap kali saya bicara masalah akte kematian, itu perlu diritai Pak, wong jenenge akte kematian mawon, didamel nopo? Paling orang yang sudah meninggal di sana itu Pak, sana di sini Pak, itu tidak akan dikembalikan ke dunia gara-gara belum punya akte kematian. Benar Pak, benar. Paling yo pangkat diterima nih ono, gak dibalik nih, tak dibalik nih malah perang Pak. Bapak ibu Mbak iso balik. Aku nolongso, ternyata sebenarnya orang itu memaknai sebuah akte kematian. Sekarang bosok kok BPN agraria pertanianku nek pomo arep adol tanah baik yang sudah meninggal, bapak ibu meninggal,
dikubur gawe akte kematian. Lah itu rata-rata sudah meninggal 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Itu mergo wis akeh untuk warisan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadi tadi, lagi dulu akte kematian. Sayangnya, celakanya, sing mati wis gak bisa ngurus, kudu dibantu karo keluargane. Nah, kira, nah itu Bapak Ibu sekalian. Kalau akte kematian itu kita terbitkan itu dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, KTP dan KK yang meninggal. Nah, itu nanti ada solusinya. Terus kemudian surat keterangan kematian dari desa atau dari rumah sakit. Oke. Kemudian lagi ada formulir dari dukcapil. Kemudian ada lagi fotokopi KTP pemohon. Nah, pemohonnya siapa? Pemohonnya itu harusnya ahli warisnya, Pak. Apa tidak bisa yang lain? Bisa, tapi harus dengan surat kuasa. Karena akte kematian itu koyok yang akte kematian sak lembar. Ternyata efeknya sangat besar. Ada ini orang yang sudah dinikahi orang itu resmi buru diberbuat lagi. Resmi dinikahi selama 22 tahun. Tetapi tidak dimasukkan di dalam KK. Suaminya ada di Waruseyen, istrinya ada di Brebes. Boso mati, geger perkara sapa sing ngurus akte kematiannya. Diurus oleh istrinya yang muda, yang sudah dinikahi 22 tahun, ternyata sudah diurus oleh anak kandungnya yang dari istri terdahulu. Geger, Pak. Geger. Tenggen kula ten ruangan kula niku saya ditekani ibu dan anaknya yang menjadi kepala bank. Titelnya SH, sarjana hukum. Ngedeni wong iku. Ini wong tidak pernah. Ini makanan saya sehari-hari Pak Yono untuk masalah ini. Iya Pak, iya tak nut. Ya, sekarang saya harus bagaimana? Ini hak saya, ibu saya untuk mendapatkan akte kematian ini. Tapi sudah diurus oleh anaknya yang dahulu. Oke, iki kode WHE. Saat ini jajal di dalam kakaknya bapakmu itu nama ibunya ada, ternyata tidak ada. Ya bener teman. Anak buah saya meloloskan permohonan ini karena di sini tidak ada nama ibu jenengan, otomatis dianggap itu adalah single. Terus wes ini timbang aku jadi apa namanya uang sing gak adil. Tak cetak iki, tak kayak mungkin pikir, tak cetak iki tidak pikir. Saking ngumpulnya ini kantorku, ayo difasilitasi kira-kira siapa yang berhak untuk menerima ini. Nah, ternyata sing anak ini dibel, roh ibu ini pun Melayu. Pripun Pak Menko, saya sebagai penerbit saja manut Pak. Sasaran kita bertanggung dengan pikir saat ini penggawe surat pernyataan yang meneruskan mengurus akte kematian ibu ini dari selama 4 hari itu baru kelar. Makanya Pak, wong mandak laporan untuk koyo buku merah oleh koyo nabi yang berada itu kan istri ya anak. Kalau ada baru saudaranya atau naik di bapak ibunya. Dan itu pun kalau punya saudaranya, yo setidaknya ada surat kuasa. Ya, menantu. Sebetulnya menantu kan orang lain.
Ya, cucu kalau dia boleh, tapi kan dilihat dulu dia punya anak apa tidak yang lain, maksudnya pakai surat apa? Tim Liputan, Toho TV.